Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Adityo, NPM 2022-11-0081 dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dan Sains Universitas Indo Global Mandiri. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan kuis pada mata kuliah pemrograman visual, di mana saya sudah memilih 10 dari total 15 soal yang tersedia. Di sini saya akan memulai dari soal nomor 1. Soal pertama yaitu menentukan bilangan ganjil atau genap. Di sini saya sudah membuat programnya, mulai dari desain formnya menggunakan saya membuat programnya menggunakan aplikasi Visual Studio dan bahasa Visual Basic.NET. Kita membuat form ini dengan cara lewat toolbox ini, dan kita menggunakan label, text box, dan button. Oke, kita klik 2 kali pada button, kemudian masuk ke menu program. Di sini saya sudah membuat programnya. Pertama ada variabel angka sebagai integer, kemudian di sini ada pengkondisian jika angka yang kita inputkan tadi itu habis dibagi 2 atau sisanya 0, maka hasilnya genap. Selain itu hasilnya ganjil, artinya ketika angka yang kita inputkan itu memiliki sisa hasil bagi misal 1, maka hasilnya ganjil. Kemudian di sini ada kode untuk fokus, jadi setelah hasilnya setelah ada hasilnya, maka akan kursornya kembali ke text box angka. Oke, kita coba jalankan saja biar jelas. Di sini kita misal inputkan angka 2, kemudian kita cek hasilnya genap. Kemudian kita cek lagi misal angka 3, kita cek hasilnya ganjil. Nah, yang saya maksud kode text box ini adalah ketika kita sudah selesai menginputkan, sudah mengecek bilangan, maka akan kursornya kembali ke text box, masukkan bilangan bulat. Oke, saya lanjut untuk soal nomor 3. Jadi untuk nomor 3 ini kita saya membuat kalkulator sederhana, di mana di sini ada menu untuk menginput angka pertama, kemudian memilih operator, angka kedua, dan baru kita hitung. Jadi kita masuk ke kode program. Di sini ada 4 variabel yang sudah dideklarasikan, angka 1, angka 2, hasil, dan operator. Nah, kemudian ini kode untuk membaca inputan dari text box, angka 1, angka 2, dan operatornya. Nah, jika operator yang dipilih tambah, misalnya plus, maka akan melanjutkan operasi angka 1 tambah angka 2. Kemudian misal kurang, ya akan dilanjutkan untuk operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk pembagian di sini ada pengkondisian lagi, if jika angka 2 itu tidak sama dengan 0, maka akan dilanjutkan pembagian. Kalau ternyata angka kedua ini 0, maka akan muncul pesan kalau tidak dapat dibagi dengan 0, error. Kemudian ada lagi pesan untuk ketika menginputkan operator yang tidak valid. Oke, kita coba jalankan programnya. Oke, misal kita masukkan angka 1, kita operator tambah angka 2, kemudian kita hitung hasilnya 3, bisa. Misal kita masukkan salah untuk operator, kita masukkan sama dengan, kita hitung, akan muncul pesan error. Atau misal tadi pembagian kita angka 4, misal kita bagi dengan 0, maka akan muncul pesan error, tidak dapat dibagi dengan 0. Selanjutnya soal nomor 4. Di sini ada program penentuan diskon. Jadi menerima harga sebuah barang dari pengguna dan menentukan diskon berdasarkan harga tersebut. Di sini ada lebih dari 1 juta, diskon 10%,
500 sampai 1 juta diskon 5%, dan kurang dari 500.000 tidak ada diskon. Oke, di sini langsung ke programnya. Di sini untuk menunya ada masukkan harga barang, kemudian hitung diskon, dan harga akhir. Di programnya ada 3 variabel, harga, diskon, dan harga akhir dengan tipe data double. Kemudian ini ada form condition. Berdasarkan soal tadi, jika harga lebih dari 1 juta maka diskon 10%, di sini 0,1 penulisannya. Kemudian jika lebih dari 500 sama dengan 500.000 dan kurang dari sama dengan 1 juta, atau tadi 500.000 sampai 1 juta, maka diskon 5%, 0,05. Kemudian selain itu diskon 0%. Jadi kita tidak perlu menuliskan else if kurang dari 500.000, jadi kita langsung saja tulis else. Kemudian ini untuk kode perhitungannya, variabel harga akhir. Nah, di sini kita bakal menghitung ya programnya, harganya dikali dengan diskon. Setelah itu harga asli dikurang dengan hasil perhitungan. Misal harganya, bentar kita coba jalankan dulu. Oke, misal kita masukkan harga barang misal 3 juta. Di sini harga akhirnya 1.800.000, karena 2 juta dikali dengan diskonnya itu lebih dari 1 juta. 2 juta dikali 0,1 hasilnya itu 200.000, maka 2 juta dikurang 200.000 hasilnya 1.800.000. Jadi untuk memanggil hasilnya ini harga akhir, jadi kita panggil variabel harga akhir yang ini rp string. Kita letakkan di text box harga akhir ini. Oke, selanjutnya soal nomor 5 itu penentuan nilai huruf. Jadi buat program menentukan dan menerima nilai ujian dari pengguna ya. Nah, ini untuk programnya ada menu untuk masukkan nilainya, kemudian kita cek. Dan untuk kodenya sini ada 2 variabel, nilai dan huruf. Jadi nilai kita ambil dari text box nilai yang sudah kita inputkan, nanti akan melakukan operasi condition menggunakan case, karena lebih cocok untuk data yang banyak. Nah, jika nilainya 90 sampai 100 itu A, 80 sampai 89B, 70 sampai 79C, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu akan melakukan nilainya akan hasil hurufnya ini misal 90, maka akan dipanggil dan kemudian ditampilkan pada label. Kita coba misal nilainya 90, kita cek akan tampil di label di ini nilainya A. Oke, selanjutnya soal nomor 6, ini program mengonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Di sini untuk desain formnya ada menu masukkan suhu dalam satuan Celsius, kemudian kita konversi. Programnya di sini ada 2 variabel, yaitu Celsius dan Fahrenheit. Celsius ini kita panggil nilai dari text box suhu. Kemudian di dalam variabel Fahrenheit kita akan langsung melakukan perhitungan, mengambil variabel Celsius dikali dengan 9 dibagi 5, kemudian ditambah dengan 32. Setelah itu kita panggil variabel Fahrenheit yang sudah menyimpan hasil perhitungan ini, kita panggil, kemudian kita letakkan untuk menampilkan di label hasil. Ini untuk ditambah teks hasil, kemudian ini untuk satuan Fahrenheitnya. Oke, kita coba jalankan programnya. Kita masukkan asal susunya
30 derajat Celcius, kemudian kita konversi, hasilnya itu 86 Fahrenheit. Oke, selanjutnya soal nomor 7 itu menghitung gaji karyawan. Nah, jadi menerima jumlah jam kerja karyawan dalam 1 minggu dan menghitung gaji berdasarkan tarif per jam. Jika jam kerja lebih dari 40, hitung lembur dengan tarif 1,5 kali tarif normal. Sini untuk desain formnya ada menu untuk input jumlah jam kerja, tarif per jam, kemudian hitung dan total gajinya berapa. Ini untuk programnya ketika ada 4 variabel, yaitu jam kerja, tarif per jam, gaji, dan lembur. Ini untuk kita mendapatkan inputan dari text box jam kerja dan text box tarif, masukkan di variabel jam kerja dan tarif per jam, kemudian masuk ke pengkondisian. Jika jam kerja kurang dari sama dengan 40, maka jam kerja dikali tarif per jam yang sudah di input. Jika lebih selain ini lebih dari 41 ke atas, kita akan masuk ke hitungan lembur, dimana jam kerja dikurang 40, kemudian 40 dikali tarif per jam ditambah lembur kali tarif per jam kali 1,5. Kemudian gaji ini dipanggil variabel gaji, masukkan ke text box gaji. Dan ini untuk kode untuk teks, untuk hapus ya, jadi text box jam kerja dan segala macam ini kita clear. Oke, kita jalankan programnya. Misal jumlah jam kerja itu 30, tarif per jam misal 1000, kita hitung, maka total gaji 30.000. Ini untuk hitungan normal. Oke, kalau kita masukkan jam kerja dalam 1 minggu itu 50, maka hitungannya 55.000 ya. Jadi yang 15.000-nya itu total gaji lembur. Dan kita hapus untuk clear. Oke, selanjutnya soal nomor 8 itu program kalkulator BMI. Jadi menerima berat badan, tinggi badan, kemudian dihitung BMI-nya dan kategorinya. Kita langsung ke program. Sini untuk desain formnya ada mau input berat badan dalam satuan kilogram, tinggi badan satuan sentimeter, kemudian kita hitung dan akan keluar hasil BMI dan kategorinya. Untuk kodenya di sini ada 4 variabel: berat, tinggi, BMI, dan kategori. Sini untuk berat ya kita panggil dari text box, kemudian tingginya kita panggil dari text box, dan ini kita ubah ke satuan meter, dari sentimeter kita ubah ke satuan meter. Kemudian untuk BMI langsung kita lakukan perhitungan berat dibagi tinggi pangkat 2. Kemudian langsung ke kategori. Jika hasil BMI-nya kurang dari 18,5 maka kurus, jika kurang dari 25 normal, dan kurang dari 30 gemuk, dan jika selain itu layak obesitas. Kemudian ini untuk button reset ya, clear. Misal ya, kita coba jalankan. Berat badan misal 45, tinggi badan 170. Ini hitungannya kurus ya, jadi berat tinggi 170 berarti bagi 100 1,7, kemudian beratnya 45 ya, dibagi dengan tinggi pangkat 2 1,7 pangkat 2 itu berapa, itu 2,8. Kemudian hasil dari tinggi di pangkat 2 ya 1,7, ini 1,7 dalam 1 meter, 1,7 di pangkat 2, kemudian berat dibagi dengan hasil tadi.
jadi hasilnya lurus ini. Badan bunga tinggi 100 kilo, hitung ini hasilnya nih, hasil 15,57 hasil dari berat 45 kg dibagi dengan hasil dari tinggi pangkat 2. Kita reset. Oke, selanjutnya soal nomor 10 itu menghitung faktorial. Jadi programnya menerima bilangan bulat positif, kemudian dihitung faktorial dari bilangan tersebut menggunakan rumus ini. Oke, untuk desain formnya disini ada masukkan bilangan bulat positif, kemudian lakukan hitung dan hasilnya akan muncul di sini. Oke, untuk programnya di sini ada variabel n sebagai wadah untuk menyimpan nilai yang bilangan yang diinput dari textbox bilangan. Kemudian jika bilangan yang diinput tadi kurang dari 0, maka akan muncul pesan tidak bisa error ya, karena bilangannya negatif. Kemudian jika bilangannya positif akan lanjut ke perhitungan ini ya, for looping untuk perhitungannya 1 sampai n sampai nilai yang diinputkan akan berulang dikali 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 misalnya sampai 5. Kemudian hasilnya dimasukkan ke text box hasil untuk ditampilkan. Kita coba jalankan programnya. Asal kita masukkan 5, kita hitung hasilnya 120 ya. Jadi kita 3 saja, itu hasilnya tuh 6. 1 kali 2 kali 1 6. Oke, selanjutnya soal nomor 12 ini menghitung total pembelian dengan diskon. Ini mirip dengan soal nomor berapa tadi ini, cuman ini lebih detail. Oke, nah ini untuk desain formnya lebih detail, ada harga barang, jumlah barangnya, kemudian kita input diskon berapa persen, kemudian kita hitung dan tampil totalnya. Oke, ini pada programnya ada variabel harga, kita ambil dari textbox harga, kemudian jumlahnya berapa, kemudian diskonnya mau berapa ya, kita ambil dari textbox diskon. Kemudian ini perhitungannya, jadi di variabel total sebelum ini variabel harga yang kita input dikali dengan jumlah ya, misal harga 10.000 kita kali 2 20.000. Kemudian di variabel total diskon kita lakukan perhitungan itu total sebelum dikali dengan hasil diskon, jadi diskonnya. Jadi misal diskonnya 10%, 10 dibagi 100 0,1, jadi total sebelumnya tadi ini 20.000 dikali 0,1 itu 2.000. Lalu total setelahnya ini total sebelum 20.000 dikurang dengan total diskon ini 2.000, maka hasilnya 18.000. Kemudian ini kita panggil variabel-variabel perhitungannya ke text box. Kita coba jalankan saja. Nah, harga barangnya tadi 10.000, jumlahnya 2, diskon 10%. Kemudian kita hitung, nah langsung keluar hasilnya. Total sebelum diskonnya 20.000, terus diskonnya itu 2.000 ya, diskon 10%, totalnya 2.000. Kemudian total setelah diskonnya itu 18.000. Oke, soal terakhir yaitu soal 15, yaitu sistem pengelompokan mahasiswa berdasarkan IPK. Jadi programnya menerima data nama dan IPK sejumlah mahasiswa, kemudian dikelompokkan 3 kategori: kumlot, baik, dan cukup. Kita tampilkan semua data, nama-nama, dan kategori IPK-nya. Ini adalah desain formnya, itu ada menu input nama mahasiswa, IPK, yang kita tambah data,
tambah data, kemudian tampilkan hasil dan keluar daftar nama. Untuk programnya di sini ini untuk menyimpan data list dari nama-nama yang sudah ditambahkan. Kemudian ini untuk mengambil nama dari text box dan IPK-nya juga. Kemudian ini nama tidak boleh kosong ya, kalau mengidentifikasi string kosong error. Terus ini pengkondisian jika IPK-nya lebih dari sama dengan 3,5 ya kumlot. Kemudian kalau 2,75 sampai 3,49 ini baik, dan di bawahnya itu cukup. Dan kemudian kalau sudah input kita tambah, akan keluar motif data berhasil ditambahkan. Kemudian balik lagi ke sini text box nama untuk memasukkan data lagi terus sampai cukup. Setelah itu kita lakukan klik tombol button tampilkan untuk menampilkan data yang sudah kita simpan tadi. Kita coba jalankan programnya. Kita masukkan nama, kemudian IPK yang misalnya 3,8. Kita tambah data. Oke, data berhasil tambahkan. Misal nama lagi, saya IPK 4. Oke, misalnya tambah lagi, mungkin misalnya 3, misal lagi 2,5. Oke, nah baru kita tampilkan hasil akan terklasifikasi nama-nama berdasarkan kategori IPK ya. Ada kumlot, bilik aura kumlot, kemudian baik, zona, dan cukup.